Keberhasilan skuad PS Palembang menjuarai Piala Gubernur Sumsel tahun ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak asuh Jarod guna meraih hasil maksimal di ajang kompetisi Liga 3 Regional Sumsel musim ini. Skuad berjuluk Segentar Alam ini pun bahkan mengusung target tinggi, yakni lolos ke kompetisi Liga 2 musim depan. Meski mengusung target tinggi, pelatih PS Palembang Jarod mengakui hal ini tidak menjadi beban bagi anak asuhnya. Namun saat ini ia meminta anak asuhnya untuk fokus menjuarai regional Sumatera Selatan terlebih dahulu. Terlebih peta persaingan Liga 3 musim ini cukup ketat. Kalau untuk masalah target ya apa yang dibicarakan Pak Presiden, kita harus lolos Liga 2. Kalau kita lihat kompetisi yang diadakan sama Asprop bahwa 12 peserta otomatis cuma satu yang lolos ke tingkat nasional. Tapi target pertama saya yang penting lolos dulu ke tingkat regional. Oke, kalau saya lihat semua kabupaten, kota udah persiapan udah lama ya, lagi Pramuli dan Persimubah. Mungkin hampir 7 bulan mereka udah insentif nonton persiapan. Di ajang kompetisi Liga 3 musim ini, skuad PS Palembang tergabung di grup A bersama Bayangkara Sriwijaya, PS Banyu Asin, Palembang Sportivo FC, dan Persimora. 16 tim sepak bola mengikuti turnamen terbuka Sumsel Super League 2021 di lapangan Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Tak hanya berasal dari kota Palembang, peserta juga berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumsel. Turnamen Sumsel League ini sendiri diselenggarakan untuk mengakomodir klub sepak bola yang ada di Bumi Swarna Dwipa. Karena selama ini klub bola ada di Sumsel terus berlatih tanpa ada kejuaraan, turnamen Sumsel Super League juga menjadi wadah mengasah kemampuan pesepak bola di Sumsel. Untuk itu Sumsel Super League mengadakan open turnamen ini menjembatani kebutuhan kawan-kawan untuk sudah latihan tapi tidak bisa bertanding. Nah, inilah tujuan kita di Sumsel Super League. Saat ini tim sepak bola yang ada di kota Palembang dan Sumsel umumnya cukup kesulitan lapangan sepak bola untuk berlatih. Sebagai salah satu sekolah olahraga yang ada di Indonesia, SONS Palembang mendukung pelaksanaan desain besar olahraga nasional Kemenpora. SONS Palembang menilai, dengan adanya program DBON ini, pembinaan olahraga dapat terlaksana dengan baik. Namun SONS Palembang menyarankan, program DBON ini tidak hanya dilaksanakan dalam jangka panjang, namun juga dilaksanakan dalam jangka pendek, agar bisa terlihat hasil pembinaan yang dilakukan selama ini. Selain itu, SONS juga berharap kedepannya akan kurikulum khusus yang digunakan untuk sekolah olahraga. Sejauh ini fokus para atlet yang tergabung di SONS terpecah antara pendidikan formal dan pendidikan khusus olahraga. Di satu sisi mereka dituntut memiliki prestasi di bidang olahraga, namun juga dituntut bisa memenuhi pendidikan formalnya. Saya sebutkan kemarin pada saat diskusi bahwa tolong yang pertama adalah satu desain. Diketahui di Indonesia ada SKU, Sekolah Khusus Olahraga. Ada Semanur, Sekolah Menengah Atas Olahraga. Lalu kita, Sekolah Olahraga. Ada 3 pola. Bekerja sama dengan Menteri Pendidikan kemarin belum bisa menyambung. Apakah kurikulum ini bisa disatukan? Kita tidak bisa. Seperti sekarang saya sebutkan, kita mempunyai kurikulum sekolah menengah, sementara kita berada di PKLK, pendidikan khusus, layanan khusus. Dengan DBON, SONS Palembang berharap akan segera dikeluarkan kurikulum khusus sekolah olahraga, sehingga fokus atlet tidak lagi terpecah.